Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Akila Nurfi dari D3TI angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis pendataan penyakit menular menggunakan peta marker simbol layer studi kasus Kota Surakarta, hasil tugas akhir saya yang telah sidang kemarin Juli. Jadi kita langsung saja untuk latar belakang yang menyebabkan saya membuat sistem ini terjadi adalah karena penyakit menular yang menyebar ke masyarakat Surakarta mengakibatkan terjadinya kejadian luar biasa KLB di Indonesia, khususnya Kota Surakarta pada bulan Maret 2020. Kota Surakarta dinyatakan KLB dalam kasus corona dikarenakan ada warga Surakarta yang positif lalu menyebar ke seluruh warga lainnya. Selanjutnya, tidak hanya COVID, tapi ada penyakit menular lainnya yang tidak terlalu berbahaya dan menularnya itu juga tidak secepat corona, tetapi ini juga perlu diperhatikan untuk pendataan seperti influenza, tuberkulosis, cacar air, DBD, hepatitis, atau yang lainnya. Nah, bagaimana kita tahu gitu kalau di Surakarta ada penyakit menular tersebut? Pada pendataan yang dilakukan masih menggunakan cara sederhana dengan penyajian yang terbatas sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai data penyebaran penyakit menular di Kota Surakarta. Lalu dengan itu apa sih yang bisa diusulkan, yang bisa kita buat mengurangi ataupun bisa menambah informasi untuk masyarakat biar tahu kalau di sekitarnya itu ada penyakit menular ini gitu. Maka dibuat sistem informasi geografis berupa peta interaktif yang dapat mempermudah informasi penyebaran penyakit itu diakses di seluruh masyarakat Kota Surakarta ataupun di luar Kota Surakarta juga bisa. Nah, dengan sistem informasi geografis ini itu sendiri apa sih? Sistem informasi geografis adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Hal ini dibuat untuk memudahkan admin dalam proses mengolah data serta menampilkan informasi kepada user berdasarkan data yang akurat. Lalu, komponen-komponen apa yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi ini itu sendiri? Yang pertama ada Leaflet. Leaflet sendiri merupakan library JavaScript yang telah ada. Ini bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi peta interaktif berbasis web, mobile. Leaflet ini juga support dengan mobile lainnya dan platform desktop. Ini sendiri dia menggunakan API bantuan. Nah, itu API bantuannya saya menggunakan OpenStreetMap. OpenStreetMap ini seperti Google Map. Nah, itu salah satu produk open source penyediaan peta itu adalah OpenStreetMap. Kenapa menggunakan OpenStreetMap ini sendiri? Karena OpenStreetMap ini bersifat benar-benar gratis, open source, sedangkan Google Maps API itu ada akses terbatas, digunakan gratis bisa tapi hanya ada fitur-fitur tertentu dan terbatas. Sedangkan open source ini sendiri bisa dikembangkan lagi dan perubahan itu milik semua orang gitu, jadi milik open source, milik semua yang mengembangkan gitu, jadi benar-benar lisensinya tuh lisensi gratis. Lalu untuk karena ini peta layer, nah layer itu gimana? Ada dua layer di sini, yaitu layer pertama adalah layer peta asli, peta dari API OpenStreetMap itu. Lalu yang layer kedua itu adalah layer yang digunakan untuk mewarnai peta ini
sebagai batas-batas atau sebagai tanda. Nah, ini menggunakan geojson.io. Jadi nanti di geojson.io itu tools yang menyediakan tools, kita bisa menggambar di situ, lalu nanti output yang dihasilkan geojson.io itu adalah GeoJSON. Jadi dari GeoJSON itu nanti akan istilahnya ditumpuk di layer pertama dari OpenStreetMap itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan kenapa memilih Google Maps API. Lalu proses bisnis itu sendiri adalah proses dimulai dari sebenarnya saya membuat dua sistem, yaitu sistem yang dapat mengolah data dari database itu sendiri. Ini jadi admin mengolah data pasien, data penyakit, data rekam medis itu diolah di database ini. Lalu nanti di dalam peta ini bisa diambil dari database itu langsung atau REST API yang telah saya buat sebelumnya. Nah, REST API ini sendiri apa sih? REST API itu penerapan dari API itu sendiri. Jadi REST API ini arsitektur yang digunakan untuk komunikasi dari server side dan klien. Jadi server side dia membuatkan REST API agar klien dapat mengambil data tertentu di dalam REST API itu sendiri. Jadi tidak langsung di database yang asli, sistem yang asli, tapi sistem yang asli ini membuatkan seperti jembatan yang dinamakan REST API agar klien atau sistem yang lain bisa mengambil data dari REST API itu sendiri. Nanti dari database atau dari REST API itu datanya diolah dan ditampilkan di dalam peta. Ini langsung saja kita demo web ya. Yang selanjutnya adalah demo demo webnya, langsung web application-nya. Nah, ini karena tadi saya bilang ada hak akses admin dan all user. Yang admin di sini, nah yang semua user atau masyarakat umum di sini. Jadi nanti ada beranda, ini profil biasa, berita, data penyakit. Ini ada drop-down kayak gini. Jadi nanti kalau ada penyakit yang tambah dari admin bisa menambahkan penyakit baru. Lalu nanti akan muncul di sini. Nah, kita lihat data penyakit TBC di Kota Surakarta. Nah, ini dari database yang ada itu tuh ada total konfirmasi 17 orang, 4 sembuh, 10 aktif masih dalam perawatan, yang 3 sudah meninggal. Nah, data ini diambil dari akumulasi data yang masuk di sistem hingga sekarang. Seluruh data ditulis pada status terakhir pasien. Ini yang dimaksud layer. Jadi ini layarnya digambar menggunakan geojson.io. Ini nanti ketika kita mencet peta Kecamatan Banjarsari, maka di sini ada tulisannya jumlah pasien di seluruh kasus ada 8 dengan rincian 6 aktif, 1 sembuh, 1 meninggal. Dan ini bisa dilihat yang 3 perempuan itu remaja 13 sampai 24 tahun, laki-laki itu ada 3 yang 13 sampai 24 tahun. Terus ini ada yang sembuh laki-laki, ternyata remaja 13 sampai 24 tahun. Detailnya nanti di Kota Banjarsari tadi ada 8 kan tadi, 1 sembuh, 6 dalam perawatan, 1 meninggal. Ini nanti akan ditampilkan peta lebih jelasnya lagi di per kelurahan. Ini kelurahan Kadipironya 0, kelurahan Banyuanyarnya juga. Dan ini di bawah ada data seperti ini, bisa diekspor dalam bentuk Excel. Ini bisa diekspor semua user karena ini data hanya akumulasi aja. Nama pasien dan yang lainnya tidak ada, maka aman jika diambil data oleh semua user gitu. Ini ada totalnya, keperakuan ternyata 3 dalam
perawatan, kestalan itu 2. Untuk dilihat di petanya tinggal melihat dipencet ini tuh, ini ke plafon ada 3 pasien aktif, ternyata itu tadi perempuan 3 umur 13 sampai 24 tahun. Untuk tampilan petanya seperti itu. Yang di sini tadi juga bisa ekspor data seperti ini. Jadi ini pasien TBC semua. Di sini di Banjarsari 8, Jepres 1, Laweyan 3, Pasar Kliwon 2, Sarian 3. Gitu. Untuk yang di admin, mari kita login dulu. Di sini juga ada peta, ini hanya dashboard, karena dashboard menampilkan data penting. Ini data akumulasi per kelurahan seluruh penyakit gitu. Jadi ini ketika ingin menambahkan data pasien bisa ditambah, lalu nanti ada di sini, bisa diekspor juga, bisa diedit juga, bisa dihapus juga. Di penyakit juga kalau ada penyakit baru, coba penyakit apa ya, COVID beta tambah, sudah menambahkan COVID beta, lalu di drop down juga akan muncul nama penyakit baru COVID beta, kan tadi ada 2 ya. Kalau dihapus ya berarti nanti hilang COVID betanya gitu. Terus di rekam medis itu nanti ya ini data rekam medis biasa, tanggal mulai kasus, jenis penyakitnya apa, statusnya apa, tanggal selesai kasus. Jika masih dalam perawatan tinggal dilompati aja keterangan lengkapnya, bisa diedit juga seperti biasa. Lalu untuk pola nanti cari di data tertentu, tinggal dimasukin aja datanya apa gitu. Ini dari site adminnya. Lalu tadi gimana sih bentuknya REST API? REST API bentuknya hanya GeoJSON, data-data biasa seperti ini. Ini saya membuat REST API API/APM kode igniter 3 ya. Ada libelistnya juga, jadi tinggal makai. Lalu ini dia kan bawa parameter kelurahan mana, kelurahan Jagalan, penyakitnya penyakit apa. Lalu di sini bakalan ditampilkan data alt yang dimaksud adalah data semua penyakit. Data aktif itu penyakitnya ada 1, berarti yang masih dalam perawatan, yang meninggal 1. Ini berarti yang laki-laki masih dalam perawatan, yang dewasa itu ada 1. Gitu. Tergantung bagaimana pembuatan dari backendnya itu sendiri, mau buat data apa yang ditampilkan dalam GeoJSON, yang di front end dia butuh data apa, jadi saling menyesuaikan. Ini yang tadi di Laweyan sama, jadi ini berupa URL gitu, nanti di codingannya di peta get URL dari REST API-nya tadi. Itu sekian dari penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.